Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, di bab pertama kelas 9 kalian akan belajar tentang perpangkatan dan bilangan akar. Perpangkatan ini nama lainnya adalah eksponen, ya. Itu istilah matematikanya eksponen, begitu. Nah, di part pertama atau di bagian pertama, kita akan belajar tentang definisi perpangkatan serta menentukan hasil perpangkatan. Ya, nah itu temanya ya, atau subjudulnya. Oke, seperti biasa ada tujuan pembelajarannya. Itu yang diharapkan bisa kita capai. Yang pertama, siswa dapat memahami definisi. Definisi itu artinya pengertian, ya. Jadi kalau kalian di pelajaran lain, definisi itu apa? Definisi itu maksudnya pengertian. Siswa dapat memahami atau definisi perpangkatan. Ya, pengertian perpangkatan. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil perpangkatan. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campuran yang mengandung bilangan pangkat. Nah, jadi selama pertemuan kita kali ini ya, di Zoom ini ya, diharapkan kalian bisa memenuhi 3 target tujuan pembelajaran ini. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada pendahuluan dulu ya, atau ada muqaddimah dulu istilahnya. Kenapa harus belajar perpangkatan? Di sini ada sebab musababnya. Peserta didik memerlukan matematika untuk memenuhi kebutuhan praktis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini alasan pertama. Berikutnya, yang kedua, misalnya siswa dapat berhitung, dapat menghitung isi dan berat, dapat mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data, dapat menggunakan kalkulator dan komputer. Nah, ini tujuan pembelajaran matematika secara keseluruhan, ya, dari alasan satu dan alasan kedua. Karena masih banyak juga siswa yang berhitung menggunakan kalkulator atau komputer tapi belum bisa. Nah, ini tujuan pembelajaran matematika kita, ya, khusus untuk perpangkatan, gitu. Juga untuk cabang ilmu matematika yang lainnya. Nah, di sini selain itu agar mampu mengikuti pelajaran matematika lebih lanjut, membantu memahami bidang studi lain. Nah, di sini mengikuti pelajaran matematika lebih lanjut. Kan kalian nanti insya Allah tahun depan akan beranjak ke SMA, ya. Kemudian nanti ke level berikutnya kuliah. Nah, jadi supaya lebih mudah belajar matematika di tingkat SMA, di tingkat yang lebih tinggi lagi, berarti basic-basicnya, dasar-dasarnya harus kalian pahami dulu gitu di SMP. Salah satunya perpangkatan. Nah, perpangkatan itu jadi basic ya. Kalian akan menemukan bentuk perpangkatan yang lebih banyak lagi nanti di SMA. Jadi dasarnya di sini ya. Itu kita belajar basic perpangkatan. Termasuk nanti pelajaran lain seperti fisika, kimia, nanti kan di SMA kalian menemui itu perpangkatan selalu ketemu gitu. Ataupun kalian mau menggeluti bidang lain, bidang studi lain seperti arsitektur, farmasi, geografi, ekonomi dan sebagainya. Itu pasti ada perpangkatan, ya. Dan tujuan lainnya agar para siswa dapat berpikir logis, kritis dan praktis, beserta bersikap positif dan berjiwa kreatif, ya. Jadi diharapkan bisa bersikap positif dan berjiwa kreatif setelah mempelajari perpangkatan ini atau cabang ilmu matematika lainnya. Kemudian akar pangkat merupakan bagian dari perhitungan matematika. Ya, jadi akar pangkat juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam pembuatan sistem kelistrikan, obat-obatan, sistem infrastruktur atau bangunan. Nah, jadi sebenarnya para insinyur atau para sarjana teknik atau disebutnya engineer, ya, para ahli itu membuat sistem kelistrikan, obat-obatan, infrastruktur, itu tidak jauh dengan perpangkatan atau akar pangkat. Jadi untuk menghitung polanya. Ya nanti kalian akan yang misalkan kalian ada umur, ada kesempatan belajar di bidang ini, kalian akan menemui cabang ilmu matematika tentang perpangkatan. Jadi tidak akan pernah lepas dari akar pangkat.
Nah, itu salah satu alasan kenapa kita harus belajar matematika secara keseluruhan, khususnya kenapa kita harus belajar perpangkatan. Ya. Berikutnya, nah ini masuk ke materinya. Perpangkatan atau kita sebut eksponen adalah perkalian berulang-ulang antara bilangan yang sama. Maaf, Bapak ulangi, adalah perkalian berulang antara bilangan yang sama. Jadi bilangannya sama, tidak berbeda. Itu yang harus dipahami di benak kalian. Perkaliannya adalah bilangan yang sama, bukan bilangan yang beda. Bilangan yang sama contohnya 5 kali 5, 9 kali 9, 10 kali 10. Nah, itu perkalian bilangan yang sama. Gitu. Kemudian bilangan pangkat dinyatakan dengan bentuk A pangkat N. Nah, ini dibacanya adalah A pangkat N. Ya. Nah, ada namanya juga. A itu bilangan pokok atau bisa kita sebut basis. Kemudian N disebutnya bilangan pangkat atau istilah matematikanya eksponen. Nah, jadi kalian juga sedikit demi sedikit belajar ini ya istilah-istilah matematika. Di dalam istilah matematika ada basis dan ada eksponen. Basis artinya bilangan pokok dan eksponen artinya bilangan pangkat. Nah, ini dikasih keterangan dibacanya A pangkat N, yang artinya perkalian bilangan A sebanyak N kali. Ya, perkalian bilangan A sebanyak N kali. Nah, ini contohnya. Oke, ini dibacanya apa? Coba. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Oke, sip. 2 pangkat 4. Jadi perkalian 2 sebanyak 4 kali. Nah, ini. Diuraikannya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa? 16. Oke, sip. 16. Ya. Berikutnya, yang kedua. Ini dibacanya apa? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Oke, 3 pangkat 3. Artinya 3 kali 3 kali 3. Berapa? 27. 27. Sip. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak sampaikan dulu kesalahan pola berpikir yang sering terjadi setiap tahun. Nah, jadi kalau Bapak mengajar kelas 9, terus mengajar perpangkatan, nah kesalahan yang sering terjadi itu begini. 2 pangkat 4 disangkanya itu 2 kali 4, sehingga jawabannya 8. Nah, itu kesalahan yang sering muncul, yang sering terjadi. Bapak harapkan di angkatan ini diminimalisir ya, tidak diulangi kembali. Nah, jadi ada yang menjawab 2 pangkat 4 itu 8, artinya 2 kali 4. Itu salah. Begitupun ini, 3 pangkat 3. Ada yang memahaminya 3 kali 3, jadi jawabannya 9. Itu pun salah. Ya. Jadi, kita perbaiki pola berpikir kita ya. Jadi 2 pangkat 4 bukan 2 kali 4, begitupun 3 pangkat 3 bukan 3 kali 3. Itu 2 pangkat 4 perkalian 2 sebanyak 4 kali. 3 pangkat 3 perkalian 3 sebanyak 3 kali. Oke, contoh berikutnya. 10 pangkat 5. Sok, ada yang bisa langsung berapa? 100.000. 100.000. 100.000. 10 pangkat 5. So ya, 10 pangkat 5. Berapa hasilnya? 100.000. 100.000. Oke, sip, 100.000 ya. Jangan menjawab 50. Tadi Bapak ngajar di kelas lain ada yang menjawab 50. Itu mah 10 kali 5. Oke, kalau kita uraikan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Jadi jawabannya 100.000. Sip. Yang keempat, nah sekarang negatif. Nah, bilangan pokoknya atau basisnya ada negatifnya. Negatif 6 pangkat 2. Jadi artinya perkalian negatif 6 sebanyak 2 kali. Negatif 6 kali negatif 6. Berapa hasilnya? 36. 36. Positif negatif? Positif. Positif. Oke, ya karena negatif kali negatif jadi positif. 36. Kemudian yang kelima. Ini dibacanya apa? Dibacanya bagaimana? Minus 4 pangkat 5. Oke, minus 4 pangkat 5. Betul, Gi. Ya, minus 4 pangkat 5. Ini kalau ada tanda kurungnya dengan yang tidak ada tanda kurungnya berbeda makna ya. Jadi kalau ada tanda kurungnya, nah ini min 4-nya pakai tanda kurung, artinya min 4 perkalian min 4 sebanyak 5 kali.
Tapi nanti kalian akan menemui kalau tidak ada tanda kurungnya. Jadi cuma negatif aja, berarti hasilnya sudah pasti negatif. Gitu. Kalau ada tanda kurungnya, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau tidak ada tanda kurungnya, hasilnya sudah pasti negatif. Nah, itu perbedaan tanda kurung. Ya. Min 4 pangkat 5, berarti min 4 kali min 4 kali min 4 kali min 4 kali lagi min 4, sebanyak 5 kali. Silakan berhitung berapa. Oke, ada yang tahu? Minus 1024, Pak. Minus 1024. Oke, sip. Betul. Ya. Jadi jawabannya min 1024. Nah, sebelum lanjut ke berikutnya, nah ini di sini kalau bilangan pokoknya atau basisnya negatif, kan hasilnya bisa positif, bisa negatif. Nah, cara singkatnya begini, perhatikan pangkatnya. Yang nomor 4, pangkatnya angka 2. 2 genap atau ganjil? Genap. 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 Nah, Genap. jadi kalau, ya betul, sip. Kalau pangkatnya genap, berarti hasilnya positif. Kalau yang nomor 5, ini pangkatnya 5. 5 genap atau ganjil? Ganjil. 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 Oke. Jadi kalau pangkatnya ganjil, berarti hasilnya negatif. Ya, begitu. Nah, jadi ini untuk membedakan positif dan negatif. Kalau bilangan pokoknya negatif ya. Pokoknya kalau kalian pangkatnya genap, nah genap itu 2, 4, 6, 8. Itu hasilnya positif. Tapi kalau pangkatnya ganjil, seperti 1, 3, 5, 7, 9. Hasilnya negatif kembali. Itu perbedaannya. Ya. Kalau pangkatnya genap, hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Sampai sini dulu. Barangkali ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau nggak ada, Pak. Oke, sip. Nggak ada. Ya. Lanjut. Nah, nih, contoh berikutnya. Sekarang ke pecahan. 2/3 pangkat 3. Gitu. Jadi ini pecahan 2/3 ya, bilangan pokoknya. Jadi perkalian 2/3 sebanyak 3 kali. 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Berapa hasilnya? Delapan per 27. Oke, sip. 8/27. Nah, ini kalau perkalian pecahan, kalian langsung kalikan pembilangnya. 2 kali 2 kali 2. Ya, 8. Terus bawahnya 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 27. 8/27. Contoh berikutnya, 1/5 pangkat 4. Nah, 1/5 kali 1/5 kali 1/5 kali 1/5. Berapa hasilnya? Satu per 625, Pak. 1/625. Oke, sip ya. Nah, ini 5 kali 5 kali 5 kali 5, 625. Kalau 1 dikalikan dengan 1 lagi, sebanyak apapun tetap 1. Ya. 1/625. Berikutnya, nomor 8. Min 4/7 pangkat 4. Nah, ini min 4/7 kali min 4/7 kali min 4/7 lagi kali min 4/7 lagi. Sok, silakan dihitung hasilnya. Nah, atasnya 4 kali 4 kali 4 kali 4. Bawahnya 7 kali 7 kali 7 kali 7. Oke, yang tahu silakan.
minus 256 per 2401 kan, Pak? Minus atau positif? Positif. Positif. Oke, positif ya. Nah, ini pangkatnya angka 4. 4 itu genap. Nah, jadi positif ya, 64 per 2401 ya. Nah, ini 4 kali 4 kali 4 kali 4 64. Nah, ini 7 kali 7 49 kali 7 lagi kali 7 lagi 2401. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kalau pangkatnya 1? Nah, kalau pangkatnya 1 berarti tetap Pak. ya. Ya, gimana? Oke. Yang 64 itu 4 akar 3, Pak. 4 pangkat 3. Oh iya Kalau ya, 4 pangkat 4 itu berapa? 256. Oh iya ya, maaf salah ya. Bentar. Bapak edit dulu. Maaf. Ya, oke. Salah penginputan. 256 ya. Sip. Oke, sip. Terima kasih koreksinya. Nah, ini 256 per tadi 2401 ya. Oke, nah ini tadi betul. Oke, terima kasih koreksinya Abi. Jadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 256 per 2401 ya, positif. Karena ini pangkatnya genap. Oke, berikutnya kalau pangkat 1 itu hasilnya tetap. 8 pangkat 1 hasilnya tetap 8. Begitupun ya kalau misalkan 200 pangkat 1 hasilnya tetap 200 ya. Jadi bilangan berapapun kalau pangkatnya 1 itu tetap ya. Itu tetap. Kemudian yang ke-11 kalau pangkat 0. Nah, kalau pangkat 0 berarti hasilnya itu pasti 1 ya. Pangkat 0 hasilnya itu pasti 1 gitu. Jadi berapapun bilangannya kalau pangkat 0 hasilnya 1. Nah, misalkan nomor 12 min 9 pangkat 0 juga hasilnya adalah 1 ya. Nah, ataupun kalau bilangan pokoknya pecahan min 5 per 8 pangkat 0 hasilnya tetap 1 gitu. Jadi kalau pangkat 0 hasilnya 1. Misalkan Pak, kenapa pangkat 0 hasilnya 1? Karena kan mungkin tidak ada perkalian ya. Kalian coba aja di kalkulator. Kalkulator kalau pangkatnya 0 pasti 1. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nah, oke, tidak ada ya. Kita lanjut. Oke, operasi hitung campuran bilangan pangkat. Jadi kalau ada kata operasi hitung campuran, berarti dikombinasikan dengan tambah kali kurang bagi, ya. Atau biasanya lebih dikenal kabataku. Nah, kabataku teh kali bagi tambah kurang. Contoh yang pertama, nah ini 6 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 4. Itu. 6 pangkat 3 perkalian 6 sebanyak 3 kali. Kalau 5 pangkat 4 perkalian 5 sebanyak 4 kali. Nah, kita tuliskan seperti ini. 6 kali 6 kali 6 kurangi 5 kali 5 kali 5 kali 5. Oke, berapa? 6 pangkat 3. 216. 216. Kurangi 5 pangkat 4 berapa? 625. 625. 625. Oke, sip. Ya. 216 kurangi 625. 409. Plus atau minus? Minus. Oke. Min 409 ya. Karena ini bilangan kecil kurangi bilangan yang lebih besar. Jadi minus 409. Gitu. Contoh yang kedua.
min 3 pangkat 3 kali 1/2 pangkat 4. Ya. Min 3 pangkat 3, kita tuliskan min 3 kali min 3 kali min 3. Kali 1/2 pangkat 4. 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Nah, min 3 kali min 3 kali min 3. Berapa? Negatif 27. Minus 27. Negatif 27. Kemudian dikalikan 1/2 pangkat 4. Berapa? 1/16. 1/16. Kemudian kalikan. Nah, ini bilangan bulat min 27 kali pecahan 1/16. Berapa? Min 27/16. Min 27/16. Nah, jadi ini kalikan aja dengan pembilangnya ya. 27 kali 1. Jadi min 27/16. Lebih besar mana, pembilang atau penyebut? Bilang. Nah, kalau lebih besar pembilang, ya. Jadi kalau lebih besar pembilang, kita rubah ke pecahan campuran. Nah, berapa bentuk pecahan campurannya? Nah, ini 27 bagi 16 yang mendekati 1 1. Betul. min Terus 1 per sisanya? 11/16. Oke, min 1 11/16 ya. Hanya 27 kurangi 16, itu hasilnya 11. Jadi ini hasilnya min 1 11/16. Jadi ini dirubah ke pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar dari penyebut atau yang atasnya lebih besar dari yang bawah. Oke, berikutnya. Nah, ini min 4/5 pangkat 4 tambah 2 pangkat 5 dikurangi min 5 pangkat 3. Nah, ini kita tuliskan seperti ini. Kalau kalian sudah bisa atau sudah paham, ini langkah ini bisa di-skip ya, bisa dilewati. Langkah yang seperti ini, kalau kalian sudah paham. Itu. Nah, ini min 4/5-nya ada 4, 2-nya ada 5, dan min 5-nya ada 3. Oke, min 4/5 pangkat 4 berapa hasil? 256/625. Nah, 256/625. Kalau 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 berapa? 2 kali 2 kan? 32. 32. Oke, terus min 5 pangkat 3? Min 125. Min 125. Oke. Tadi 256/625. Hasilnya positif ya, karena pangkatnya genap, angka 4. 2 pangkat 5 hasilnya 32, dikurangi dalam kurung min 125. Oke, nah di sini kalian ingat kalau dalam operasi hitung, ini tanda kurang itu kan berarti negatif, min ketemu min jadi plus. Kita sederhanakan ya. Min ketemu min jadi plus atau jadi positif. Nah, kemudian ini penjumlahan dua bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Kita jumlahkan dulu bilangan bulat ini. 32 tambah 125 berapa? 157. 157. Kemudian ditambahkan dengan pecahan biasa. Nah, ini kebetulan pecahan biasanya sudah sederhana ya. Tidak bisa diperkecil lagi. Nah, ini 256/625. Dan yang paling besarnya yang penyebutnya atau yang bawahnya. Jadi kalau yang besarnya yang bawah atau penyebutnya tidak usah dirubah ke pecahan campuran. Jadi ini bilangan pecahan biasa ditambah bilangan bulat tinggal digabungkan aja. Jadi pecahan campuran ya. Jadi hasilnya 157/256/625. Nah, ini penjumlahan antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Hasilnya jadi pecahan campuran. 157/256/625. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, tidak. Yang slide sebelumnya, Pak, Saya sebelumnya gimana lagi? itu kan ada 5 kuadrat. Mana? Nah, yang nomor 1 itu kan min 5/4, min 5 pangkat 4. Kenapa gak jadi plus, Pak? Nggak jadi plus. Nah, yang ini ya. Karena tadi Bapak bilang min-nya tidak pakai tanda kurung.
Nah, kalau minnya pakai tanda kurung, dalam kurung min 5 baru jadi plus. Ini kan minnya Oke, tidak Pak. pakai tanda kurung. Gitu. Ya, Jadi Pak. ini, Terima nah, kasih. oke, sip. Ya. Oke, satu lagi contoh terakhir yang nomor 4. Ya, waktunya juga sebentar lagi. Nah, ini min 2/3 pangkat 7 tambah 4 pangkat 5. Oke, min 2/3-nya ada 7 kali. Nah, ini dituliskan. 2/3 kali 2/3 kali min 2/3, maaf, min 2/3 kali min 2/3 kali min 2/3. Terus 7 kali, tambah 4 pangkat 5. Silakan boleh dihitung. Hitung dulu. 2 pangkat 7 berapa? 3 pangkat 7 berapa? Nah, yang sudah bisa boleh jawab. 2/3 pangkat 7 ditambah, maaf, 2/3 pangkat 7, 4 pangkat 5. Min 512 per 87. Min 512 per, 2187 bukan? coba atasnya itu kan 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 16 kali 2 kan? 32 kali 2, 4, 64 kali 2 lagi. 128. Nah, 128 atasnya. Bawahnya 3 pangkat 7. Berarti min 128 per 2187. Nah, salah atasnya ya tadi, nggak apa-apa. Nah, ini 4 pangkat 4, 1024. Oke, waktunya sedikit lagi ya. Bapak persingkat aja. Nah, ini bisa ditukarkan ya, 1024-nya di depan, karena kan min 100, jadi min itu dikurang. 1024 kurangi 128 per 2187. Nah, kalau pengurangan, kalau tadi kan kita penjumlahan ya, penjumlahan bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi tinggal digabungkan. Kalau pengurangan, triknya begini. Ini kan 1024. Nah, dirubah ke pecahan biasa biasanya ya. Nah, triknya begini. 1024 kita rubah, nah, kita manipulasi menjadi 1023 tambah 1. Gitu. Jadi 1024 itu kita rubah atau kita manipulasi menjadi 1023 tambah 1. Kurangi 128 per 2187. Yang satunya itu dirubah jadi pecahan biasa. Nah, dirubah jadi pecahan biasa dengan penyebutnya sama dengan pecahan ini, 2187. 2187 per 2187 ya, kurangi 128 per 2187. Tinggal kurangi pembilangnya, 2187 kurangi 128. Sok hitung berapa? 2187 kurangi 128. 2059. Nah, 2059 ya, itu. Nah, jadi pecahan campurannya 1023, 2059 per 2187. Begitu. Oke, jadi waktunya ya sudah habis ya. Nah, ini kita di pertemuan berikutnya akan kita belajar sifat-sifat perpangkatan. Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Oke, ini sudah habis ya waktu.